Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ah, pada kesempatan ini saya ingin kembali menguraikan kepada kita semua mengenai episode terakhir dari Injil yang masuk di kota Filipi. Nah, saudara sekalian, saya memberikan judul dari episode terakhir ini adalah menolak kekristenan karena status sebagai birokrat, ya. Jadi menolak kekristenan karena pengaruh birokrasi, menolak kekristenan karena sistem yang berkembang dalam masyarakat dan dalam pemerintahan seperti itu yang membuat sehingga kekristenan, pekerjaan penginjilan dan tugas-tugas persekutuan itu ditolak, ya, ditolak oleh sistem yang berlaku di suatu tempat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita akan renungkan ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 35 sampai 40. Seperti penjelasan saya pada 3 minggu yang lalu, selama 3 minggu berturut-turut, bahwa ketika Paulus dan Silas dipanggil Tuhan untuk datang ke Eropa, dataran Eropa, ke daerah Makedonia atau daerah Yunani, maka kota yang didatangi pertama adalah kota Filipi. Dan di Filipi ini, kejadian-kejadian yang terjadi di Filipi ini bisa dibagi menjadi 4 episode. Ya, episode pertama yaitu Lydia, seorang penjual kain ungu yang menjadi percaya ketika Paulus dan Silas melayani di rumah ibadah orang Yahudi. Kejadian kedua atau episode kedua yaitu bahwa seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, ya, roh tenung yang berasal dari roh-roh jahat, roh tenung yang bisa menenung, dia juga roh tenung itu diusir dari perempuan itu, dan sebagai akibatnya Paulus dan Silas dibawa ke pengadilan rakyat dan masuk dalam penjara. Yang ketiga adalah episode ketika kepala penjara menjadi percaya, dan kepala penjara adalah rumah tangga atau keluarga yang kedua yang menjadi percaya. Kalau keluarga pertama yang menjadi percaya itu keluarga Lydia, penjual kain ungu, sementara keluarga kedua yang menjadi percaya yaitu kepala penjara dan seisi rumahnya. Itu adalah episode ketiga. Dan episode keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang akan kita lihat pada hari ini yaitu bagaimana Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara oleh pejabat atau pembesar-pembesar kota Filipi pada saat itu. Dan sekali lagi Anda bisa melihat ini dari Kisah 16 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membaca secara cepat dari perikop ini, Kisah 16 ayat 35 sampai 40 atau sampai 39, yang demikian bunyinya. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kedua orang itu adalah Paulus dan Silas. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang meminta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Perikopnya Lukas 16 ayat 35 sampai dengan 39. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal. Perikop ini menjelaskan kepada kita dua hal. Hal yang pertama yaitu bahwa pejabat atau birokrasi atau sistem birokrasi yang menolak pekerjaan penginjilan dan bersembunyi di balik aksi massa dan peranan anak buahnya. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa
Hal yang pertama yaitu bahwa pejabat atau birokrasi yang menolak pekerjaan penginjilan atau pekerjaan Tuhan atau persekutuan, dan mereka bersembunyi di balik aksi massa dan menggunakan tangan-tangan dari anak buah mereka. Ya, itu adalah hal yang pertama. Bagaimana mereka menolak penginjilan dan pekerjaan Tuhan, tapi itu tidak dilakukan secara langsung, tetapi itu dimotivasi oleh keinginan massa, dan kemudian mereka menggunakan tangan anak-anak buahnya atau stafnya. Tidak mereka lakukan langsung, tapi mereka menggunakan tangan anak-anak buahnya. Jadi birokrasi adalah demikian, ya. Si birokrasi pada zaman itu birokrasinya adalah demikian. Nah, saudara-saudara sekalian, hal yang pertama ini kita bisa lihat dari pasal 16 ayat 35. Setelah hari siang, jadi pada siang hari, malam hari sebelumnya terjadi gempa bumi, dan Paulus dan Silas dan orang-orang yang ada dalam penjara, para tawanan, semuanya itu punya kesempatan untuk bebas. Saya sudah jelaskan ini di minggu sebelumnya. Namun kemudian Paulus dan Silas tidak melarikan diri, dan karena itu maka kepala penjara menjadi percaya menjadi orang Kristen dan dibaptis. Dan hari kemudian, jadi itu terjadi pada malam hari, dan ketika siang hari pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota. Nah, saudara perhatikan di ayat 35 ini. Ini ada dua kelompok pejabat, ya. Pertama adalah pembesar-pembesar kota. Mereka menyuruh pejabat-pejabat kota. Nah, jadi ada dua kelas, ya. Level pertama adalah pembesar-pembesar kota yang lebih tinggi posisinya. Dia menyuruh pejabat-pejabat kota. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam English Standard Version, ya, pejabat-pejabat kota ini disebut dengan polisi, ya, polisi, ya. Jadi mereka ini seperti yang bertanggung jawab terhadap keamanan. Jadi pembesar-pembesar kota menyuruh polisi. Namun di dalam NIV, di dalam New International Version, ya, New International Version bahasa Inggris, Alkitab berbahasa Inggris mengatakan bahwa pejabat-pejabat kota ini, ya, semacam staff atau orang-orang yang berada di bawahnya. Jadi ada pembesar-pembesar kota, kemudian di bawahnya ada para pejabat juga, tetapi dengan level yang lebih rendah. Jadi yang level lebih tinggi mereka menyuruh kepada level yang lebih rendah, yang bisa saja polisi, ya, untuk pergi kepada kepala penjara. Nah, kepala penjara juga adalah orang yang memiliki posisi juga, ya. Pergi kepada kepala penjara dan dengan perintah supaya lepaskan Paulus dan Silas. Bapak Ibu, pembesar-pembesar ini ketika mereka mengadili secara massa, ya, jadi bukan melalui proses pengadilan, tapi pengadilan massa dilakukan ketika Paulus dan Silas dibawa menghadap mereka, dan dikatakan di dalam ayat 22 dibawa ke pasar, ya, dibawa ke tempat keramaian, marketplace, tempat keramaian. Lalu kemudian para pembesar-pembesar kota itu mereka langsung turun tangan. Dan mereka membuka pakaian Paulus dan Silas dan mereka mencambuk, ya, mereka memerintah, mendera, dan mereka ada pada saat itu. Jadi sebelumnya mereka terlibat langsung, mereka ikut langsung. Tetapi ketika terjadi gempa bumi dan kemudian esok harinya mereka tidak melakukan itu secara langsung, tapi mereka meminta sebagai pembesar-pembesar kota, mereka yang punya status dan eselon yang lebih tinggi ini, mereka meminta supaya pejabat-pejabat kota, jadi eselon yang di bawahnya, pejabat yang berada di eselon di bawahnya, mereka yang pergi kepada kepala penjara untuk melepaskan Paulus dan Silas. Nah, Bapak Ibu, ini semua terjadi setelah adanya gempa bumi yang luar biasa. Yang saya sebutkan sebelumnya adalah providential earthquake, gempa bumi yang dirancang, yang dibuat oleh Tuhan demi untuk melepaskan orang-orang tawanan dalam penjara, dan termasuk Paulus dan Silas yang pada akhirnya memenangkan jiwa kepala penjara dan seisi rumahnya. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 22, 16 ayat 22 dikatakan ketika dihadapkan ke pasar, ya, di depan umum, di hadapan orang banyak,
pembesar-pembesar ini mengambil keputusan untuk menghukum. Jadi orang banyak bangkit menentang Paulus dan Silas pada saat itu, selain para tuan-tuan dari hamba perempuan yang sudah diusir roh jahat itu ya. Jadi selain tuan-tuannya juga orang banyak. Jadi orang banyak bangkit menentang Paulus dan Silas. Dan karena orang banyak, maka pembesar-pembesar kota itu mengambil keputusan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini yang disebut dengan the law of large number, ya, the law of large population, the law of large vote, ya. Jadi biasanya kalau orang banyak, maka itu seolah-olah mayoritaslah yang menang, mayoritaslah yang benar. Padahal belum tentu. Dan kepala pembesar-pembesar kota ini mereka didorong oleh massa, didorong oleh orang banyak, dibawa di depan umum, dan dalam kondisi itu mereka mengambil keputusan. Namun demikian ketika terjadi gempa bumi yang luar biasa itu dan mereka tahu apa yang terjadi, mereka nggak tampil. Mereka ada di belakang, mereka nggak tampil. Yang tampil adalah anak-anak buahnya. Jadi yang eselon tingginya ini mereka mundur, yang tampil adalah anak-anak buahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi Paulus dan Silas berkata kepada kepala penjara, tanpa diadili, maksudnya tidak diadili secara formal, tapi diadili dengan pengadilan rakyat, ya, kami diderah, kami dicambuk, kami warga negara Roma ini di muka umum dihukum secara itu, lalu kami dilemparkan ke dalam penjara. Bagaimana pula sekarang mereka mau diam-diam melepaskan kami? Biarlah pembesar-pembesar datang dan melepaskan kami. Jadi Paulus dan Silas memiliki sikap yang benar untuk menyatakan kepada kepala penjara itu, kepada penguasa-penguasa kota itu, pembesar-pembesar kota itu untuk bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sudah lakukan atau keputusan yang mereka sudah ambil. Saudara-saudara sekalian, seringkali keputusan diambil berdasarkan tuntutan massa. Kalau itu benar, maka itu nggak apa-apa, ya, objektif dan benar nggak apa-apa. Namun bisa juga tuntutan massa itu salah. Jadi massa orang banyak belum tentu benar, tapi cenderung kebijakan diambil berdasarkan atas kemauan orang banyak. Itu yang terjadi. Dalam penginjilan itu terjadi. Penginjilan dan pekerjaan persekutuan, pekerjaan penginjilan tidak berjalan tidak bisa berjalan karena tuntutan massa. Karena massa yang mengambil keputusan. Bapak Ibu, pernah terjadi di zaman Musa dan Harun ketika orang Israel dibawa keluar dari Mesir, dan di dalam suatu kesempatan ya ada pemberontakan terhadap kepemimpinan Musa dan Harun, dan itu dilakukan oleh salah seorang Lewi, ya, jadi orang Lewi yang menentang Musa, yang sebetulnya menginginkan kedudukan seperti Harun. Jadi Harun sebagai pemimpin, sebagai imam pada saat itu, dan Musa sebagai pemimpin orang Israel itu diprotes oleh satu orang, ya, keinginan seorang yang bernama Korah bin Yishar, ya, Korah bin Yishar. Saudara bisa baca ini di dalam Bilangan 16. Jadi di dalam Bilangan 16 dia memberontak melawan Musa. Musa dan Harun tentu saja. Dia tidak melakukan itu sendiri, tapi dia mengajak 250 orang lainnya. Mengajak orang Israel 250 orang lainnya, dan itu Anda bisa membaca kejadian yang hebat ini di dalam kitab Bilangan pasal 16. Kemudian Korah bin Yishar ini dia datang ke hadapan Musa dan dia berkata begini, semua orang Israel adalah orang kudus dan Tuhan ada di tengah mereka, di tengah orang Israel. Karena itu mengapa kamu meninggikan dirimu di atas jemaat Tuhan? Jadi dia ingin sampaikan, dia mengatakan bahwa kenapa kamu menjadi perantara di antara orang Israel dan Tuhan? Kenapa kamu menampilkan dirimu? Bahkan dia katakan, kenapa kamu meninggikan dirimu? Seolah-olah hanya melalui Musa dan Harun, orang Israel berhubungan dengan Tuhan. Padahal semua orang Israel itu orang kudus. Saudara, ini adalah asumsi dan kehendak dan keinginan dan pendapat yang ada pada Korah bin Yishar. Jadi dia punya pandangan seperti itu. Dan saudara, ketika menyampaikan ke hadapan Musa dan Harun, Musa sangat sedih. Dia membawa kasus itu, apa keinginan dari Korah bin Yishar ini kepada Tuhan. Dan saudara, akhirnya kalau Anda baca di Bilangan 16,
Tuhan murka, Tuhan datang dan Tuhan dengan caranya maka Tuhan membuat gempa bumi yang menelan Korah dan seisi rumahnya, anak-anaknya, istrinya dan seisi rumahnya, dan termasuk 250 orang yang datang bersama-sama dengan Korah itu. Dan sebagai akibatnya api yang disebut dengan tulah api menjalar di tengah-tengah orang Israel, membakar 14.700 orang. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, akibat keinginan dan nafsu dan ambisi dari Korah yang ingin menjadi pemimpin, apa yang dia lakukan? Jadi dia ingin menjadi pemimpin, apa yang dia lakukan itu dia menggunakan massa, tetapi akhirnya dengan semua orang yang bersama-sama dengan Korah itu meninggal, 250 orang, bahkan 14.700 orang Israel lainnya dibinasakan dengan api. Jadi ingin menjelaskan Bapak Ibu Saudara, cerita di dalam Bilangan ini ingin menjelaskan bahwa nafsu seseorang, keinginan seseorang itu disalurkan melalui psikologi massa, ya, massa yang menentukan, dan dia nggak tampil. Awalnya dia tampil, tapi karena massa yang tampil yang banyak dan pada akhirnya kebijakannya itu bertentangan dengan Tuhan dan Tuhan menghukum mereka. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ini apa artinya bagi kita? Dari sini kita bisa belajar bahwa dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, pekerjaan penginjilan, mungkin Anda berhadapan dengan sistem, birokrasi, dan massa yang menentang Anda. Itu sering terjadi. Ya, kita yang atau Anda yang melakukan pekerjaan penginjilan ini berhadapan dengan hal semacam itu, penolakan dari sistem birokrasi dan penolakan dari massa yang ada di tengah-tengah lingkungan kita. Apa yang harus Anda lakukan? Dengan bijak menyampaikan kebenaran, ya, seperti Paulus dan Silas, mereka dengan bijak menyampaikan kebenaran bahwa kami diadili, harusnya kami dilepaskan juga dengan cara yang sama. Dan Anda harus membaca situasi dan menyampaikan pandangan Anda itu dengan santun, ya. Kita hanya bisa berdoa. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa memohon perlindungan Allah ketika Anda berhadapan dengan sistem yang sulit, yang superstruktur, yang membuat Anda tidak bisa dengan baik memberitakan firman, menjalankan ibadah, melakukan kegiatan dan pekerjaan penginjilan. Maka Anda, yang bisa kita lakukan, kita bergantung pada Tuhan. Ketika kita mau mengucapkan, membawa ide dan pandangan kita, kita harus menyampaikan itu secara santun dan bijaksana, ya. Harus kita melakukan seperti itu. Pelajaran lain, saudara-saudara sekalian, jangan menggunakan massa yang banyak untuk justifikasi keinginan pribadimu yang bertentangan dengan kehendak Bapa, ya. Seringkali juga begitu, kita punya keinginan tapi kita mengatakan bahwa itu keinginan orang lain, orang banyak. Jadi kita sering menggunakan massa untuk justifikasi apa yang menjadi keinginan kita. Kita harus mengikuti aturan main yang berlaku, terutama aturan main yang ada di gereja yang sudah ditentukan bersama-sama. Dan jangan kita seperti Korah bin Yishar yang memiliki agenda pribadi untuk mencapai keinginannya, tapi pada akhirnya mengorbankan begitu banyak orang. Jadi itu pelajaran pertama bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang kedua, kalau kita baca dari apa yang tadi kita lihat, dari apa yang tadi sudah saya bacakan, yaitu Kisah 16 ayat 35 sampai 39, yaitu adanya birokrat, ya, atau birokrasi atau sistem birokrasi yang mengoreksi kebijakannya, tapi itu dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Ya, apa yang sudah dia lakukan, kebijaksanaannya, dia sudah mengambil keputusan, lalu kemudian dengan kebijaksanaannya, jadi ini diskresi, dengan diskresi yang dia ambil, dia melakukan itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi ini yang disebutkan dengan lempar batu sembunyi tangan. Pada awalnya dia tampil, tapi kemudian dia menarik diri. Ketika telah menjadi air keruh, suasana tidak begitu bagus, dia mengundurkan diri. Dan sering kita mengalami hal itu. Pejabat-pejabat itu menyampaikan kepada pembesar-pembesar kota, jadi orang yang disuruh oleh pembesar-pembesar itu, mereka kembali kepada pembesar-pembesar, ya, jadi pejabat atau polisi itu yang datang bertemu dengan kepala penjara,
Mereka kembali kepada pembesar-pembesar dan mereka mengatakan bahwa orang ini, Paulus dan Silas ini adalah orang Roma. Maka dalam ayat 38 mengatakan mereka menjadi takut. Para pejabat itu, pembesar-pembesar kota itu, atau pimpinan-pimpinan kota itu, mereka merasa takut. Maka mereka datang menjumpai Paulus dan Silas lalu meminta maaf. Lalu memohon supaya Paulus dan Silas meninggalkan kota Filipi. Saudara sekalian, itu permintaan mereka. Jadi mereka pada akhirnya datang minta maaf. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa Paulus dan Silas meninggalkan kota Filipi. Jadi mereka takut, mereka minta maaf, mereka meminta supaya Paulus dan Silas meninggalkan kota. Bukan mengizinkan Paulus dan Silas tetap tinggal di Filipi untuk melanjutkan pekerjaan penginjilan, tetapi mereka meminta meninggalkan kota, ya, meninggalkan kota Filipi. Dengan kata lain, mereka menolak sebetulnya, tidak menginginkan Paulus dan Silas berada di situ. Mereka keluar, Paulus dan Silas harus keluar dari Filipi, dan ini mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka mohon maaf, tapi mereka minta supaya meninggalkan Filipi. Dan itu berarti penolakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu berarti penolakan pada saat itu. Mereka menolak dengan cara mereka memohon supaya Paulus dan Silas meninggalkan kota Filipi. Tadinya mereka sudah minta maaf. Bukan berarti sudah minta maaf lalu kemudian bisa melanjutkan tinggal di Filipi untuk memberitakan kabar baik penginjilan, tapi silakan meninggalkan kota Filipi. Nah, saudara sekalian, itulah yang terjadi. Jadi memang pada akhirnya Paulus memang pergi dari kota Filipi. Paulus dan Silas pergi dari kota Filipi. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau Anda belajar dari sejarah misi penginjilan Paulus, pada saat Paulus menyeberang ke Eropa itu disebut dengan penginjilan kedua, misi penginjilan kedua. Dan kira-kira 2-3 tahun itu kira-kira pada tahun 54 sesudah Masehi. 53-54 sesudah Masehi. Dan kemudian kalau Anda membaca dari kisah 18 sampai kisah 21, ya, sangat di sana dijelaskan mengenai kunjungan ketiga, jadi perjalanan misionaris yang ketiga. Kira-kira 2 atau 3 tahun kemudian Paulus datang lagi ke kota Filipi. Dan ketika dia datang ke kota Filipi, di sana tidak ada perlawanan dan penolakan seperti penginjilan sebelumnya. Jadi memang dia tinggalkan kota Filipi, tapi dia kembali ke kota Filipi 2-3 tahun kemudian untuk melakukan pelayanan lagi. Bukan hanya Filipi, kota-kota yang ada di Yunani, termasuk Korintus, Tesalonika, Berea, Athena. Dia datang lagi mengunjungi, dan pada saat dia datang ke Filipi itu tidak ada penolakan, perlawanan seperti pada penginjilan yang pertama ketika datang pertama kali di Filipi. Saudara-saudara sekalian, 10 tahun kemudian, ya, kira-kira pada tahun 63 Masehi, ya, 63-64 Masehi, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, ya. Dan surat yang ditulis itu, kalau Anda baca di surat Filipi, bisa menggambarkan bagaimana jemaat Filipi yang sudah berkembang. Jadi 10 tahun kemudian jemaat Filipi berkembang. Tadinya menolak, tapi kemudian berkembang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau Anda pelajari ini, melihat bagaimana rancangan Tuhan yang begitu luar biasa, yang menata kejadian-kejadian yang terjadi di Filipi ini menjadi sesuatu yang berbuah 10 tahun kemudian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa itu? Lydia yang percaya. Seisi rumahnya dibaptis dan menerima Tuhan Yesus. Hamba perempuan yang dilepaskan dari roh jahat. Alkitab tidak menjelaskan apakah hamba perempuan itu akhirnya menjadi orang percaya atau tidak. Tapi hamba perempuan, dan bagaimana orang-orang yang bergantung pada hamba perempuan yang melakukan tenungan itu, ya, menenung itu, fortune teller itu, pada akhirnya mereka melihat bahwa itu bukan kuasa yang benar. Karena Paulus dan Silas mengusir roh jahat yang ada di dalam hamba perempuan itu. Itu kejadian kedua. Pejabat kepala penjara yang menjadi percaya, dan penolakan dari
dari pembesar-pembesar kota. Bapak Ibu, kalau Anda memperhatikan semua ini, semuanya ini adalah fondasi kejadian-kejadian ini tidak terpisah-pisah, tapi adalah fondasi yang dijalin oleh Tuhan, yang dibangun oleh Tuhan, yang pada akhirnya berbuah 10 tahun kemudian. Ya, setelah 10 tahun gereja di Filipi berkembang dan menjadi gereja jemaat yang besar. Anda kalau baca di surat Filipi bagaimana begitu banyak orang yang terlibat di dalam pengembangan gereja, termasuk perempuan-perempuan yang banyak terlibat. Perempuan yaitu Lydia dan seisi rumah adalah orang pertama yang menjadi orang percaya di Eropa. Tetapi kemudian di dalam surat Filipi itu dijelaskan juga begitu banyak orang-orang lain yang ikut serta. Jadi gereja menjadi berkembang dan di sana perempuan-perempuan juga ikut ada di sana. Ya, Paulus memberikan nasihat khusus kepada Sintike supaya berdamai. Para perempuan yang di sana berdamai dan membangun jemaat yang ada di Filipi. Saudaraku, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa kejadian-kejadian yang seperti episode yang terpisah itu, Bapak Ibuku, Bapak Ibu saudaraku, kalau Anda melihat semuanya itu menjadi satu kesatuan, dan di sana Allah bekerja, ya, bagaimana Tuhan bekerja dari tidak ada Injil menjadi Injil, dari tidak ada gereja menjadi gereja, dari penolakan, dan pada akhirnya 3 tahun kemudian Paulus dan Silas datang ke situ, dan 10 tahun kemudian dia menjadi gereja dan jemaat yang berkembang. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa ini artinya bagi kita? Artinya bagi kita bahwa Tuhan mengontrol dan mengatur kota dan pemerintahannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan mengatur satu daerah, satu kota Filipi diatur oleh Tuhan. Dan episode-episode yang terjadi dalam kota itu yang terkait dengan penginjilan, persekutuan, pemberitaan firman, pekerjaan gereja, kehidupan orang Kristen diatur oleh Tuhan bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, bisa saja tidak segera hasil itu kelihatan. Mungkin membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan untuk menunjukkan kepada setiap orang dalam persekutuan, dalam kegiatan dan pekerjaan penginjilan tentang hasil dari apa yang mereka lakukan. Tidak segera, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin lebih dari itu. Tapi Tuhan pasti bekerja. Saudara, orang bisa berganti, sistem bisa berganti, tapi firman Tuhan yang diberitakan tidak akan berlalu begitu saja, tanpa dampak. Firman Tuhan pasti berdampak. Nah, kalau Anda melayani di satu daerah, dan sepertinya birokrasi dan sistem tidak mendukung pelayanan, pekerjaan, persekutuan Anda, ya Anda tidak bisa kecewa dan melawan. Karena apa? Karena Tuhan punya cara dan waktu yang tepat untuk menyatakan kehendaknya dan untuk menunjukkan keselamatan bagi daerah itu. Ya, kehendaknya bagi daerah itu. Jadi kalau Anda melayani di satu tempat dan Anda mengalami banyak masalah yang datang dari luar persekutuan, maka Anda tidak boleh kecewa dan melawan semuanya itu, tetapi Anda harus tetap bergantung pada Tuhan karena Tuhan punya cara. Ya, Allah kita berkuasa dan dia punya cara untuk mengatur apa yang paling baik, apa yang pas, kapan waktunya, siapa orang-orangnya. Dia mengatur semuanya itu bagi hormat dan kemuliaannya. Kalaupun daerah itu menolak Tuhan, pada akhirnya kita nggak tahu. Tapi kalaupun daerah itu menolak Tuhan, konsekuensinya bukan pada Anda. Ya, akibatnya itu kepada mereka yang menolak. Yang penting kita sebagai persekutuan, sebagai gereja telah menyatakan kebenaran firman Tuhan dan kehendak Allah, kasih Allah kepada semua orang. Namun kalau orang-orang itu menolak, itu bukan masalah kita. Masalahnya mereka kenapa menolak dan mereka menanggung konsekuensinya. Saudara-saudara sekalian, what is the takeaway? Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita mengenai episode yang keseluruhan episode yang terjadi di Filipi sebagai kota pertama provinsi Makedonia, kota pertama di Eropa di mana penginjilan secara sistematis dilakukan dan masuk ke dataran Eropa. Saudara, pelajaran utama bagi kita yaitu kita harus melihat seluruh episode di Filipi ini secara utuh, ya.
dan bahwa Allah punya rancangan yang kadang-kadang sepertinya tidak enak bagi kita pada awalnya, bagi Anda pada awalnya, tapi pada akhirnya semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Karena itu jalani tugas penginjilan kita, jalani tugas pelayanan kita, lakukan pekerjaan persekutuan, kendati sepertinya sulit, ya, sepertinya banyak tantangan halangan, tapi kita punya tanggung jawab untuk melakukan semuanya itu. Pada akhirnya Anda harus percaya bahwa apa yang kita lakukan itu dijalin oleh Tuhan, dalam bentuk episode-episode terpisah itu dijalin oleh Tuhan, akan menjadi suatu rancangan, satu rencana yang luar biasa, yang utuh, demi hormat, demi kemuliaan dan pujian bagi Allah kita. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan, dan kiranya Anda semua diberkati dengan firman Tuhan ini, bahwa kita mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan di suatu wilayah, di daerah yang mungkin saja pada awalnya itu menolak Tuhan, tidak menerima penginjilan, bukan oleh pribadi-pribadi, tapi juga oleh sistem yang ada. Tapi kita percaya bahwa Allah punya kehendak dan cinta kasih yang luar biasa kepada setiap orang, setiap kelompok orang, dan kepada setiap daerah, setiap wilayah di muka bumi ini. Allah mencintai semua orang yang ada di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan firman Tuhan kepada segala makhluk, kepada setiap orang. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.